Leluhurmu sudah melihat energi ini jauh sebelum kamu menyadarinya. Seseorang diam-diam gelisah hanya karena kamu terlalu bersinar. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang, hati-hati, seseorang akan mencari perhatianmu dengan cara di luar dugaan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang di sekitar kamu yang mungkin selama ini hanya sekadar hadir tanpa banyak menunjukkan perasaan yang jelas, tetapi sebenarnya memiliki keinginan tertentu yang belum tersampaikan. Orang ini biasanya muncul di tengah keramaian, hadir di saat suasana sedang menyenangkan, dan tampaknya cukup nyaman berbaur dalam lingkungan sosial atau pertemanan. Ia mungkin terlihat santai, bahkan kadang tampak tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tetapi di balik sikap itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran biasa. Bisa jadi, ia merasa tertarik dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu, meskipun belum berani mengungkapkannya secara langsung. Namun, perlu kamu ketahui bahwa di balik semua itu, ada tanda-tanda bahwa dia sudah tidak mampu lagi menahan perasaan dan emosi yang mulai membuncah di dalam dirinya. Ia merasa bahwa diamnya selama ini tidak lagi cukup untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya dirasakannya. Ia mulai merasa bahwa waktunya untuk berbuat sesuatu telah datang dan berusaha mencari cara agar bisa menarik perhatianmu. Caranya mungkin tidak selalu konvensional, bahkan terkadang di luar kebiasaan, karena ia merasa bahwa jika tidak melakukan sesuatu yang berbeda, perasaannya akan tetap tersembunyi dan tidak pernah mendapatkan tempat di hati kamu. Mungkin ia sedang mencoba melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, yang mungkin membuat kamu terkejut atau bahkan merasa tidak nyaman. Tetapi itu adalah cara dia mengungkapkan rasa penasaran dan keinginannya. Kamu sendiri, sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat dan percaya diri, tampaknya mampu memancarkan energi positif yang membuat siapa saja merasa tertarik dan ingin mengenal lebih dekat. Kamu memiliki aura yang alami dan kekuatan dari dalam yang memancarkan kepercayaan diri, sehingga membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik untuk berada di dekatmu. Dalam kondisi ini, orang tersebut merasa tertantang dan mungkin sedikit merasa tersaingi oleh kekuatan dan ketegasanmu. Ia merasa bahwa ada jarak yang cukup besar antara dirinya dan kamu, dan hal ini membuatnya merasa kurang percaya diri dalam melangkah maju secara langsung. Selain itu, ada sinyal bahwa niatnya untuk mendekati dan membangun hubungan yang lebih berarti mulai muncul ke permukaan. Ia mungkin menyembunyikan perasaannya selama ini karena rasa takut dan keraguan, tetapi sekarang perasaan itu mulai tampak, walau masih dalam bentuk yang tidak terlalu terbuk. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi belum tahu bagaimana cara yang tepat, sehingga ia cenderung melakukan pendekatan secara tidak langsung. Bisa jadi, dia menyampaikan sinyal-sinyal halus yang menandakan bahwa dia tertarik, namun tidak secara jujur dan terbuk. Dalam proses ini, mungkin ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya manipulatif secara halus, agar bisa menarik perhatianmu tanpa harus mengungkapkan perasaannya secara langsung. Di dalam hati, dia sebenarnya menyimpan harapan besar bahwa suatu saat nanti, kalian bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dan bermakna. Ia membayangkan adanya ikatan yang lebih dalam, penuh kehangatan dan saling pengertian. Tetapi, ada ketakutan yang cukup besar dalam dirinya, yang membuatnya merasa bahwa dirinya sendiri belum cukup percaya diri untuk melangkah secara terbuka. Ia merasa belum cukup matang dan merasa bahwa dirinya harus belajar lebih banyak tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan jujur. Karena itu, tidak jarang, kecemasan dan ketakutan tersebut membuatnya bertindak secara tidak konsisten dan terkadang aneh, karena ia masih berjuang melawan perasaan cemas dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Keadaan ini pun sering menyebabkan dia melakukan tindakan yang tidak selalu masuk akal, dan terkadang menyulitkan dirinya sendiri. Ia mungkin mulai kehilangan arah,
dan merasa frustrasi karena usahanya untuk mendekati kamu tidak berjalan sesuai harapan. Dalam keputusasaan, ada kemungkinan bahwa ia melakukan sesuatu yang justru bisa membuat situasi menjadi lebih rumit, seperti pura-pura membutuhkan pertolongan, menciptakan suasana dramatis, atau bahkan melakukan sesuatu yang secara tidak langsung memaksa kamu untuk memperhatikan keberadaannya. Semua ini dilakukan karena dia merasa bahwa itu satu-satunya cara agar kamu menyadari dan memperhatikan keberadaannya, meskipun caranya tidak selalu tepat dan penuh strategi terselubung. Meskipun begitu, di balik semua kerumitan dan ketidakpastian ini, ada sinyal positif yang perlu kamu cermati. Ada harapan bahwa segala sesuatu bisa berubah dan membaik, asalkan kamu tetap menjaga jarak dan tidak terlalu terbawa arus emosi. Penting sekali untuk tetap tenang, bersikap bijaksana, dan tidak terpancing oleh drama yang mungkin dibuat orang ini. Jika kamu mampu tetap berpijak pada prinsip dan menjaga kestabilan emosionalmu, peluang besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan stabil akan terbuka di depan mata. Jangan sampai kamu terjebak dalam permainan yang hanya akan membuatmu merasa lelah dan kehilangan fokus terhadap apa yang sebenarnya penting dalam hidupmu. Akhirnya, ingatlah bahwa semua yang sedang terjadi ini adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Kamu memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menentukan langkah dan pilihanmu sendiri. Jika kamu mampu menjaga jarak dan tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan, peluang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati akan semakin nyata. Jangan biarkan ketidakpastian dan kekhawatiran menguasai pikiranmu, karena dalam ketenangan dan keteguhan hati, jalan terbaik akan terbuka dengan sendirinya. Teruslah percaya pada diri sendiri dan jangan ragu untuk mengikuti intuisi dan hati nuranimu. Karena dari situ akan muncul jalan yang paling sesuai dan membawa keberkahan bagi kamu. Siapa sebenarnya sosok ini dan dari mana energi manipulatifnya berasal? Sosok ini sebenarnya bukanlah orang asing yang sepenuhnya asing dari kehidupanmu, melainkan seseorang yang sudah cukup dekat secara emosional. Entah itu dari lingkungan pertemanan, komunitas tempat kamu beraktivitas, tempat kerja, atau bahkan seseorang yang pernah kamu anggap dekat, namun hubungan kalian belum pernah benar-benar terjalin secara mendalam dan utuh. Bisa jadi, dia adalah teman lama yang dulu pernah akrab, rekan kerja yang selalu menyapa ramah, atau bahkan seseorang yang pernah menunjukkan ketertarikan secara halus. Tetapi karena berbagai alasan, hubungan kalian tidak berkembang ke arah yang lebih dalam. Dia sering muncul dalam situasi yang penuh kebahagiaan, suasana santai, atau saat ada acara kumpul-kumpul yang membuat suasana menjadi cair dan mengasyikkan. Dari penampilannya, dia tampak sebagai pribadi yang mudah bergaul, ramah, dan cenderung menggunakan canda atau basa-basi agar suasana tidak terasa tegang. Ia mampu menciptakan suasana yang nyaman dan membuat orang lain merasa dihargai, sehingga kehadirannya selalu dinanti dan dirasakan sebagai bagian dari lingkungan yang hangat. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai dan ramah itu, sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Sebuah rasa yang telah lama dipendam dan tidak pernah benar-benar diungkapkan. Rasa itu bisa berupa ketertarikan yang dalam, rasa iri terhadap keberhasilanmu, atau mungkin keduanya bercampur menjadi satu. Ia mungkin merasa tertinggal, merasa kurang percaya diri, dan merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk mendapatkan perhatian dari orang yang dia sukai, termasuk kamu. Saat kamu mulai menunjukkan kepercayaan diri yang semakin bersinar dan tampil dengan energi yang menarik dan alami, dia justru mulai merasa terancam dan tidak nyaman. Kamu yang tampil natural, percaya diri, dan tanpa usaha berlebihan ini, membuatnya menyadari bahwa dia tidak mampu menyamai atau menandingi kehadiranmu dengan cara yang biasa. Dari sinilah muncul energi yang sedikit manipulatif dalam dirinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku tersembunyi yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak yakin akan jati dirinya, dan merasa bahwa dirinya tidak cukup untuk mendapatkan tempat di hati orang lain, khususnya kamu. Oleh karena itu, ia mulai menciptakan situasi yang membuatmu bingung dan ragu. Ia mungkin bersikap ambigu, memberi sinyal yang tidak jelas, atau bahkan memutar balik cerita agar tetap menarik perhatianmu dan mendapatkan simpati.
Ia bisa berperan sebagai korban yang membutuhkan perhatian dan pengertian, atau tiba-tiba menjadi sangat perhatian dan penuh empati hanya untuk membuatmu merasa bersalah jika tidak membalas perhatiannya. Dengan cara ini, dia berusaha menjaga jarak dan sekaligus menuntut perhatianmu tanpa harus secara langsung mengungkapkan perasaannya. Ada juga kemungkinan bahwa dia merasa ada koneksi yang lebih dari sekadar teman. Namun koneksi itu lebih banyak dia ciptakan sendiri dalam pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat, tetapi kenyataannya mungkin berbeda dari apa yang dia rasakan. Saat kamu mulai menunjukkan kualitas yang membuatmu tampak dewasa, stabil, dan berwibawa, seperti yang digambarkan oleh Queen of Pentacles, dia merasa semakin tersisih dan merasa bahwa keadilan bagi dirinya tidak pernah ditegakkan. Ia merasa bahwa semesta tidak memihak padanya, dan seolah-olah posisi yang dia inginkan terlalu tinggi untuk bisa dia raih secara adil. Maka dari itu, dia mulai membangun narasi yang menguntungkan dirinya sendiri, agar dapat menyeimbangkan posisi dan merasa lebih baik tentang keadaan yang ada. Pada awalnya, dia mungkin terlihat sebagai pribadi yang hangat, dan menyambut kehadiranmu dengan senyum dan sikap terbuk. Tapi, seiring waktu dan semakin dekatnya hubungan kalian, perlahan-lahan muncul sesuatu yang tidak beres. Energi yang membuatmu merasa ada yang tidak jelas dan tidak sejalan. Ada tindakan dan kata-kata yang tak sepenuhnya jujur dan tulus, yang membuatmu merasa ragu dan berhati-hati. Ia bisa tiba-tiba menarik diri setelah menjalin kedekatan yang cukup intens, seolah-olah ingin melihat apakah kamu akan tetap berusaha mencarinya dan mempertahankan hubungan itu, atau justru akan menyerah dan pergi. Ia sering menyelipkan cerita-cerita yang menyentuh hati tentang penderitaan atau kesulitan yang pernah dialaminya, yang membuatmu merasa ingin membantunya dan menunjukkan simpati. Tetapi, di balik semua itu, seringkali terselip ketidaknyamanan yang halus, membuatmu merasa bersalah tanpa alasan jelas, meragukan keputusanmu, bahkan meragukan niat baikmu. Energi yang dia ciptakan seperti pusaran yang perlahan menarikmu, masuk tanpa kamu sadari sepenuhnya. Ekspresi wajahnya yang tampak bersahabat dan hangat, sebenarnya menyimpan tekanan batin dan ketidakpastian yang tersembunyi. Cara bicaranya yang lembut dan penuh diplomasi, kadang diselipkan sindiran halus yang membuatmu berpikir dua kali. Bahasa tubuhnya pun sering menunjukkan upaya untuk menarik perhatian dan menciptakan koneksi emosional. Misalnya menunduk saat berbicara, memegang tanganmu seolah mencari kedekatan, atau memainkan benda kecil sebagai cara mengekspresikan kegugupan dan ketidakpastian. Dalam hal penampilan, dia cenderung tampil simpel dan rapi. Tidak berusaha mencolok, tetapi sebenarnya memiliki keinginan tersembunyi untuk diperhatikan lebih dari orang lain. Ia ingin dinotis dan dianggap istimewa tanpa harus mengungkapkan secara langsung. Semua ciri ini membentuk suatu aura yang hangat sekaligus misterius, yang seringkali membingungkan tetapi juga membuat penasaran. Sementara itu, gambaran kepribadian dan kondisi emosionalnya terlihat dari beberapa kartu yang menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya dewasa secara emosional dan sedang diliputi oleh kecemasan dan ketakutan akan ketidakpastian. Ia ingin menciptakan koneksi yang dalam, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya secara sehat dan alami. Maka dari itu, ia sering melakukan tindakan yang ambigu, menunda balasan, bersikap tidak konsisten, atau bahkan menghilang, lalu muncul kembali saat kamu mulai fokus ke hal lain. Meski demikian, semua usaha itu tidak dilakukan dengan konsistensi dan keteguhan. Ia cenderung melakukan aksi-aksi yang tiba-tiba dan tak terduga, seperti menghubungimu saat kamu sedang sibuk atau menciptakan situasi yang memaksamu untuk merespons dan memperhatikan dirinya. Ini adalah cara dia berusaha tetap berada dalam perhatianmu tanpa harus mengungkapkan perasaan secara langsung, dan mungkin juga sebagai bentuk pengujian terhadap seberapa besar kamu peduli dan seberapa kuat hubungan yang dia bangun. Pada akhirnya, semesta mengingatkanmu untuk tetap berpijak dan tetap teguh. Sosok ini, meskipun hadir dari lingkungan sekitarmu, sebenarnya datang dengan tujuan untuk menguji batas dan kekuatan energi yang kamu miliki. Apakah kamu mampu tetap tenang saat diguncang oleh situasi yang tidak menentu?
Apakah kamu mampu mempertahankan kedamaian dan kepercayaan diri meskipun kamu dihadapkan pada manipulasi halus dari orang yang merasa terguncang oleh cahaya dan keberanianmu? Kesimpulannya, dia adalah seseorang yang merasa kalah sebelum bertanding, dan karena itu dia memilih jalan yang tidak langsung dan penuh drama untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan. Rasa tidak percaya diri, luka lama, dan rasa iri yang mendalam menjadi sumber dari semua tindakan dan energi manipulatif yang dia ciptakan. Dia merasa tidak cukup untuk bersanding denganmu, dan justru karena itulah ia melakukan segala upaya secara halus. Menarik perhatian melalui drama kecil, menimbulkan simpati, dan menciptakan suasana yang membingungkan, namun juga memancing rasa ingin tahu. Tetapi kamu adalah energi yang kuat dan stabil, seperti Queen of Pentacles dan Queen of Wands sekaligus, yang mampu tetap berdiri teguh, bersinar, dan tidak gampang tergoyahkan oleh ilusi dan permainan psikologis semacam ini. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri, dan itulah yang membuatmu tetap unggul, bahkan saat berhadapan dengan ujian dari balik bayang-bayang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.